والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani al-kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas syarah seputar kalimat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala wa tarkul bid'ah. Pembahasan berhubungan dengan pengertian bid'ah itu apa, sebab-sebabnya apa saja, kemudian di antara bid'ah yang sangat berbahaya di zaman kita ini. Ini 3 pokok utama ikhwanillah yang disampaikan dalam syarah perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala wa tarkul bid'ah. Selain pembahasan tentang wajibnya meninggalkan bid'ah dengan dalil-dalilnya, dan itu inti dari kalimat beliau tersebut. Nah, wajibnya meninggalkan bid'ah, dalilnya apa, hendaknya dikuasai. Kita sebutkan 2 dalil utama. Apa saja Aba Abdul Bar? Intinya. Naam, hadis Irbad bin Sariyah dan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum ajma'in. Kita masuk pada poin berikutnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Dan ini juga poin yang sangat penting untuk setiap muslim, terkhusus para talabatul ilm ahli sunnati wal jamaah, untuk benar-benar memahaminya, dibangun di atas dalil-dalilnya, serta mampu untuk menguraikan syubhat-syubhat yang dibawakan oleh ahlul bid'ah seputarnya. Dan sebelum Syekh An-Najmi rahimahullah ta'ala mensyarah tentang pembahasan ini, khanifillah, yang menetapkan bahwasanya semua kebid'ahan itu adalah dhalalah, sesat, beliau berikan muqaddimah tentang wajibnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ini berhubungan sekali dengan permasalahan bid'ah. Sebab seseorang tidak akan mampu untuk meninggalkan kebid'ahan dan yakin bahwasanya bid'ah itu sesat kalau tidak terpatri pada dirinya kewajiban mengikuti Rasulullah SAW. Makanya beliau katakan dalam syarah, qala rahimahullah, yajibu an na'lama anna al-maqluba min kulli 'abdin an yattabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an yuti'ahu li amrillah subhanahu wa ta'ala bidzalika fi qawlihi qul ati'u Allah wa ati'ur rasul. Wajib untuk kita ketahui bahwasanya perkara yang dituntut dari setiap hamba yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentaati beliau. Ini yang wajib kita ketahui dan wajib kita wujudkan, karena ini tuntutan dari tuntutan untuk setiap hamba sebagai perwujudan syahadah dia, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau dia mengucapkan syahadah ini setelah mengatakan syahadatut tauhid la ilaha illallah, kemudian mempersaksikan Muhammadur Rasulullah, nah maka wajib memenuhi hal ini sehingga persyahadatannya tersebut diterima.
yaitu an yattabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an yuti'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentaati beliau. Li amrillahi subhanahu wa ta'ala bidzalik, berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tentang hal tersebut, fi qaulihi qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul, pada firman-Nya di surat An-Nur ini. Katakanlah ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa fi qaulihi wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan pada firman-Nya di surat Al-Hasyr, wa ma ataakumur rasul, apa saja yang Rasul datang kepada kalian. Ma di sini memiliki makna umum, apa saja. Selama itu bukan merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fakhudhuhu, ambillah. Famanahakum anhu fantahu, dan apa saja yang beliau larang kalian darinya maka berhentilah. Dan pada ayat ini sangat jelas ikhwanifillah tentang kewajiban kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil semua yang beliau bimbingkan dan berhenti dari semua yang beliau larang. Wa fi qaulihi wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan pada firman Allah Subhanahu wa taala juga, wa ma kana lil mu'minin. Apa lam di sini namanya? Tayyib, ahsanta. Lamul juhul. Tidak pantas bagi seorang mukmin wala mukminah, tidak pula bagi seorang mukminah. Jadi mencakup semua yang mengaku mukmin dan mukminah. Tidak pantas bagi mereka idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara. Amran. Nah, di sini nakirah fi siyaqin nafi, memiliki makna umum. Nah, semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah putuskan, demikian pula Rasulullah telah putuskan, tidak pantas bagi setiap orang yang beriman ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, untuk memiliki pilihan lain pada perkara mereka. Harus memilih apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala larang dari memakan riba. Maka tidak boleh kita mencari pilihan lain. Nah, mencari alasan-alasan untuk bisa makan harta riba. Ini sebagai contoh. Dan begitu banyak contoh dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kita apabila telah tahu itu ketetapan dari Allah dan Rasulnya, untuk memilihnya, bukan mencari pilihan lain. Ini 3 ayat ikhwanifillah dipegang erat-erat, dihafal. Yang belum hafal dan yang sudah hafal diingat-ingat pendalilan dari ayat tersebut tentang wajibnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentaatinya. Juga di antara dalil yang sudah banyak dihafal tentang wajibnya mengikuti dan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian, bagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Ayat ini banyak diulang-ulang ikhwanifillah, bahkan oleh para pelaku kebid'ahan. Seandainya saja mereka betul-betul mengamalkan hal tersebut, maka tidak pantas bagi mereka kemudian terjatuh dalam kebid'ahan.
tapi dikarenakan mereka membaca ayat tapi tidak memahaminya, atau paham tapi enggan untuk mengamalkannya dikarenakan hawa nafsu. Sebagaimana telah kita lewati, sebab-sebab kebid'ahan kemungkinannya karena kejahilan dalam memahami dalil-dalil, atau karena mengikuti hawa nafsu, atau mengedepankan akal. Qala rahimahullah, fa anta tus'alu fi qabrik wa yawma hasyrik wa nashrik an ittiba'ika lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa tasdiqihi wal imani bih. Perkara berikutnya yang hendaknya kita betul-betul yakini, bahwasanya engkau itu akan ditanya di kuburmu, juga di hari kebangkitanmu, dari kebangkitan, dan di hari catatan-catatan amal diberikan tentang apa? Pengikutanmu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pembenaranmu terhadap beliau serta keimananmu terhadap beliau. Ini juga dalil ikhwanifillah yang menunjukkan apa? Wajibnya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentaatinya. Kenapa? Karena kita akan ditanya kelak di hari kebangkitan. Bahkan semenjak dikubur kita akan ditanya bagaimana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin. Maka sungguh akan kami tanya orang-orang yang diutus Rasul tersebut kepada mereka. Wa lanas'alanna al-mursalin, dan sungguh akan kami tanya para rasul. Apakah mereka sudah menyampaikan atau belum? Dan yakin ikhwanifillah para rasul telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang harus mempersiapkan pertanyaannya, mempersiapkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Bagaimana keimanan kita kepada rasul yang diutus kepada kita dan pengikutan kita kepada rasul tersebut? Falanaqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Maka sungguh akan kami beberkan atas mereka tersebut dengan ilmu. Semuanya akan dibeberkan, tidak akan ada yang disembunyikan. Tidak akan mungkin disembunyikan. Wa ma kunna ghaibin, dan tidaklah kami itu ghaib, dalam artian tidak mengetahui apa-apa yang mereka lakukan. Di sini juga isyarat tidak mungkinnya orang-orang yang ditanya tersebut untuk berdusta. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Makanya ditegaskan wa ma kunna ghaibin. Sehingga mafhumnya sungguh kami mengetahui apa yang mereka lakukan dulu di dunia, bagaimana keimanan mereka kepada Rasul, bagaimana pengikutan mereka terhadap Rasul. Akan tetapi pertanyaan ini untuk semakin menegakkan hujjah atas mereka, sehingga tidak bisa berkelit lagi, dan untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Qala fi hadits al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, dan Al-Bara' ibn Azib, nama lengkap beliau antum lihat di catatan kaki, Al-Bara' ibn Azib ibn Al-Harith ibn Adi Al-Ansari Al-Ausi, beliau dari kabilah Aus, sahabiyun ibnu sahabi, berarti radhiyallahu anhuma. Azib ibn Al-Harith, seorang sahabi. Nazal al-Kufah, beliau tinggal di Kufah. Ustusghira yauma Badrin, dianggap masih kecil pada peperangan Badar. Wa kana huwa ibnu Umar,
wa kana huwa ibnu Umar laddatan mata sanata 72. Taib. Dan di antara juga yang ditolak pada perang Badar Ibnu Umar. Beliau meninggal pada tahun 72 Hijriah. Ini sekilas tentang Al-Bara' bin Azib. Yang diingat-ingat dari penjelasan ringkas ini, Khanifillah, bapak beliau juga seorang sahabi. Nah, berarti umurnya sepantaran dengan Abdullah bin Umar. Dalam hadis beliau ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu fa innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakan yuqalu li ahadihima nakir wa lil akhar munkar fajlisanihi wa yaqulani lah man rabbuk wa ma dinuk ma hadzal rajul alladhi bu'itha fiikum." Sesungguhnya seorang hamba apabila telah diletakkan di kuburnya, dan kita semua mesti mengalami kondisi ini, Alhamdulillah. Nah, karena tidak akan ada seorang pun yang bisa lari dari kematian. Seorang hamba apabila telah diletakkan di kuburnya dan teman-temannya sudah berpaling, sudah pergi, yang mengantarkan sudah pergi. Dan sungguhnya orang yang dikubur tersebut mendengar detak sendal-sendal mereka tatkala mereka pergi menjauh. Maka datanglah dua malaikat, salah satunya dinamakan dengan nakir dan yang lainnya mungkar. Ini dua malaikat yang menanyai setiap orang yang dikubur. Maka keduanya pun mendudukkan hamba tersebut yang baru saja dikubur dan mengatakan kepadanya, man rabbuk, siapa Rabbmu, ma dinuk, apa agamamu, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fiikum, dan siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini. Qala fal mu'minu yuthabbituhu Allahu. Maka seorang mukmin Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekokohan kepadanya. Di sini pun butuh kita berhenti sejenak apabila bahwasanya kemampuan seorang menjawab saat itu semata-mata tathbit dari Allah, kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sunnah yang hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang mengiringi jenazah setelah jenazah dikubur untuk mendoakan apa? At-tathbit, kekokohan. Kita doakan saudara kita yang baru saja meninggal tersebut agar diberi kekokohan sehingga bisa menjawab. Karena jawaban di sini tidak bisa seseorang mengandalkan kemahirannya menjawab di dunia, kecerdasannya dalam menjawab di dunia. Tidak bermanfaat itu semua, ikhwan fillah, kalau Allah tidak memberikan kekokohan. Fal mu'minu yuthabbituhu Allah. Fayujibu bil ijabati sahihah, sehingga dia menjawab dengan jawaban yang benar. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi ja'ana bil bayyinati wal huda fa amanna bihi wattaba'na. Allah Rabbku dan Islam agamaku serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku yang datang kepadaku dengan penjelasan-penjelasan dan hidayah. Kemudian aku beriman kepadanya dan mengikutinya. Ini mukmin. Dan kita semua mampu alhamdulillah menjawab seperti ini di dunia dengan lisan-lisan kita. Tapi kalau di alam kubur tidak hanya sekedar kemampuan tersebut, tapi butuh tathbit dari Allah Subhanahu wa taala, kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kekokohan tersebut syaratnya adalah iman. Syaratnya adalah keimanan yang benar. Tanpa keimanan yang benar tidak akan mampu menjawab. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah.
Yang diberi kekokohan adalah orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qaulus tsabit, perkataan yang kokoh di kehidupan dunia dan akhirat. Maka hendaknya kita betul-betul mewujudkan keimanan ini, ya Khalifah. Keimanan yang benar. Bukan sekedar mengaku iman tapi tidak mengetahui bagaimana hakikat iman itu. Apa saja yang harus diwujudkan, apa saja yang harus diimani, dan apa saja yang bisa menghilangkan keimanan. Ini butuh seorang muslim mempelajarinya. Ammal kafiru awil munafik fayaqulu ha ha la adri. Adapun seorang kafir atau munafik, dia mengatakan ha ha la adri, aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, kemudian aku mengatakan hal tersebut, yaitu sekedar membebek, sekedar latah, ngikut-ngikut orang tok. Dan ini juga celaan terhadap taklid, ikhwanillah. Nah, bahwasanya ahlu taklid hasil akhirnya seperti ini. Nah, ketika ditanya ya ha la adri, aku cuma ngikut. Fayudrabu bimitraqatin law duriba biha jabalun nasara turaban. Maka kemudian dia dipukul dengan palu, seandainya dipukulkan ke gunung maka gunung itu akan menjadi debu. Lalu bagaimana dengan jasad manusia? Kalau gunung saja menjadi turab dengan satu pukulan. Waliyadzubillah. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu man khalaqahu Allah. Kemudian dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Illal jin wal ins, kecuali jin dan manusia. Nah, dan ini bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita tidak diberi kemampuan untuk mendengarkan jeritan dari orang-orang yang dihukum di kuburnya. Walau sami'ahal jinni awil insi lamata. Seandainya saja jin dan manusia itu mendengar, maka sungguh mati dia, akan mati mendengar teriakan tersebut. Dan tidak akan ada yang berani untuk menguburkan satu sama lain. Nah, karena itu dalam hadis yang lain apa? Laula antadafanu. Seandainya kalian itu tidak saling menguburkan satu sama lain. La da'utullah an yusmi'akum. Sungguh aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperdengarkan kepada kalian apa? Tentang azab kubur yang dialami oleh para penghuni kubur. Dan ini rahmat dari Allah ya Fadil. Sehingga kita tidak mendengarnya. Namun wajib kita beriman. Yang ini menunjukkan betapa dahsyatnya azab di kubur, dan itu pun masih ringan dibandingkan dengan azab di neraka. Dan siapa saja yang selamat dari azab kubur, maka alamat selamat dari azab neraka. Dan apabila tidak selamat di alam kuburnya, maka sungguh perjalanan berikutnya semakin berat. Sebagaimana dalam hadis siapa? Hadis siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahwasanya al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu awal dari tingkatan-tingkatan hari akhir. Maka persiapkan ya khonifillah. Ini awal pertama kali yang akan kita lalui setelah kita meninggalkan dunia ini, al-kubur. Seandainya selamat, maka fama ba'dahu aysar min. Setelahnya lebih mudah. Kalau tidak selamat di alam kubur, maka setelahnya lebih berat. Wal'iyadzubillah. Dan di antara sebab untuk selamat, betul-betul mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, wa fi khutbatihi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah fi hajjatil wada' wa antum
tus'aluna anni famadza antum qailun faqalu nashhadu annaka qad ballaghta. Dan di dalam khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari Arafah di haji wada', haji perpisahan, yang setelah haji tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhaji lagi. Beliau katakan, dan kalian akan ditanya tentangku. Famadza antum qailun? Maka apa yang akan kalian katakan ketika ditanya tentangku? Faqalu nashhadu annaka qad ballaghta. Kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan. Ini persaksian dari para sahabat radhiyallahu alaihim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah, telah menyampaikan amanah yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Tidak ada sesuatu pun yang tersisa dari kebaikan-kebaikan kecuali telah disampaikan. Dan tidak tersisa kejelekan-kejelekan kecuali kita telah diperingatkan. Sehingga ya kita tinggal mengikuti beliau, meneladani beliau. Wa ala hadza fayanbaghi lil 'aqili an yufakkira hal yattabi'u man amarahu Allah bittiba'i aw yattabi'u ashabal ahwa' alladziina yuriduna idlalah. Maka di atas perkara ini seyogyanya bagi orang yang berakal untuk berfikir, apakah dia mengikuti orang yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita mengikutinya, ataukah malah mengikuti para pengekor hawa nafsu yang hanya menginginkan untuk menyesatkannya. Tinggal berfikir. Bagi yang berakal tentunya akan mengikuti Rasulullah SAW, karena itulah orang yang kita diperintahkan untuk mengikutinya, bukan mengikuti para pengekor hawa nafsu. Setinggi apapun jabatannya, seluas apapun kekuasaannya, sepandai apapun bicaranya, selama itu bukan Rasul SAW, maka kita tidak boleh mengedepankan pengikutan terhadapnya atas pengikutan kepada Rasulullah SAW. Ini perkara yang harus terpatri dalam diri kita tentang wajibnya mengikuti Rasulullah SAW. Yang hal ini juga ditekankan oleh beliau dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan, laisa ahadun illa yu'khadhu min qawlihi wa yada' ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang pun kecuali diambil perkataannya dan ditinggalkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga masyhur dari perkataan siapa? Imam Malik rahimahullah. Ma min ahadin illa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak ghairu sahibi hadzal qabr. Tidaklah seorang pun kecuali perkataannya diambil dan ditolak kecuali pemilik kubur ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik rahimahullah. Qala walladzi usikum bihi wa nafsi ittiba'as sunnah wa tarkal bid'ah li'annaha dhalalun wa halakah. Dan perkara yang aku wasiatkan kalian dengannya untuk diriku sendiri dan untuk diriku sendiri juga. Walladzi usikum bihi wa nafsi. Dan perkara yang aku wasiatkan kalian dengannya, demikian pula aku wasiati diriku sendiri dengannya, yaitu mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah. Dikarenakan kebid'ahan itu kesesatan dan kecelakaan. Dan ini jelas. Oleh karena itulah datang perkataan para salaf yang banyak bahwasanya yang menjamin keselamatan ikhwanifillah adalah pengikutan terhadap sunnah, walaupun dari sisi amalan kelihatan sederhana. Nah, walaupun dari sisi amalan dilihat sederhana. Sebagaimana perkataan yang masyhur dari sederetan para sahabat, dari Abdullah bin Mas'ud, juga datang dari Abu Darda.
iktisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Sederhana di dalam sunnah itu lebih bagus daripada semangat bersungguh-sungguh tapi dalam kebid'ahan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah, juga Ibnu Battah dalam Al-Ibana. Pernyataan yang semisal juga datang dari Ubay bin Ka'ab. Beliau katakan, wa inna iktisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Sesungguhnya sederhana di atas jalan dan sunnah, yaitu di atas jalan al-haq dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu lebih bagus daripada kesungguh-sungguhan dalam penyelisihan jalan Rasul dan sunnah beliau. Fangduru an yakuna amalukum in kana ijtihadan aw iktisadan an yakuna dzalika ala minhajil anbiya wa sunnatihim salawatullahi alaihim. Maka lihatlah amalan-amalan kalian, baik itu ketika semangat maupun ketika amalan sederhana, ketika sungguh-sungguh maupun ketika sederhana. Untuk apa? Semua itu di atas metode para nabi, di atas jalan para nabi dan sunnah mereka salawatullah alaihi. Dan ini prinsip para sahabat, alhamdulillah. Oleh karena itulah mereka orang yang selamat. Orang yang selamat tatkala mereka betul-betul memahami perkara ini, bahwasanya keselamatan pada pengikutan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, merasa cukup dengan apa yang dibimbingkan oleh beliau. Demikian pula diikut oleh para tabi'in dan tabi'in. Diriwayatkan dari Abul Ahwas, nama beliau Salam ibn Sulaim. Beliau katakan kepada dirinya sendiri, dalam artian dia nasihati dirinya sendiri, ya Salam, nam ala sunnah khairun min an taquma ala bid'ah. Wahai Salam, wahai diriku, nam ala sunnah, tidurlah di atas sunnah, itu lebih bagus daripada engkau berdiri bangun di atas kebid'ahan. Ini juga menunjukkan fikihnya para salaf, ya khanibillah, bahwa sesuatu yang dianggap remeh tapi di atas sunnah itu jauh lebih bagus daripada seorang bersemangat yang kelihatannya bagus tapi kebid'ahan. Seorang sholat 100 rakaat misalnya semalam suntuk, atau juga melakukan sholat raghaib dari sholat-sholat yang mubtada, yang diada-adakan dalam Islam, maka sungguh tidur itu lebih bagus daripada melaksanakan sholat-sholat tersebut. Tapi tidur di atas sunnah. Bagaimana tidur di atas sunnah? Minta kasih Siddiq. Di antara adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tayyib, berwudu sebelum tidur, kemudian berdoa, dengan doa-doa serta zikir-zikir sebelum tidur, kemudian memilih posisi yang sunnah dengan tidur miring di sisi kanannya. Ini tidur di atas sunnah. Berserah diri pada Allah itu lebih bagus tatkala dia tidur seperti itu daripada dia berdiri sholat atau terjaga tapi di atas kebid'ahan. Sampai-sampai Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, mengatakan, "Law anna ashaba Muhammadin masahu ala dhufrin lamma ghasaltu iltimasal fadli fi ittiba'ihim." Lihat, seandainya saja para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cuma sekedar mengusap kuku mereka, dalam artian ketika wudu mereka mencontohkan cuma mengusap kuku, tidak dicuci, maka aku tidak akan mencucinya. Ini menunjukkan apa?
betapa besarnya barakah dalam mengikuti para sahabat, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Iltimas al-fadli fi ittiba'ihi, mencari keutamaan dalam mengikuti mereka. Sebagai contoh saja, seandainya kok cuman mengusap saja ketika wudu, maka ya kita usap. Tidak usah kita melebihkan dengan mencuci. Tatkala mengusap kepala, dengan diusap saja ya tidak dicuci. Kita mencontoh dengan mengusap. Demikian seterusnya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika menegaskan bahwasanya kita ini diuji untuk beramal, bukan ujiannya banyak amalan atau sedikitnya, tapi yang paling bagusnya. Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya, bukan paling banyak tapi paling bagus. Ini yang kita usahakan. Usahakan kebagusan amalan itu. Dan amalan yang paling bagus yang terpenuhi ikhlas dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga sangat tegas ikhwanifillah, menunjukkan bahwasannya yang menjadi inti adalah bagaimana dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar banyak-banyakan. Ini prinsip yang harus dipegang sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya yang menegaskan bahwasannya semua bid'ah itu tidak ada kecualinya. Semua bid'ah adalah sesat. Nas'alullaha al-afiyata wa salamah walhamdulillah.